Pernah nggak sih kamu merasa hidup kamu lagi stuck, error, atau kayak aplikasi yang ngeheng? Kamu pengen maju, tapi isi kepala rasanya penuh banget sama ekspektasi dan kegagalan masa lalu. Gini, dunia di sekitar kita mungkin nggak bisa langsung berubah, tapi ada satu rahasia. Kamu bisa memprogram dirimu untuk kesuksesanmu dengan mengubah polanya. Di video ini, kita bakal bedah 10 protokol konkret, langkah demi langkah, buat ngeri program hidup kamu dari dalam. Pastikan tonton sampai poin terakhir, karena poin ke-10 bakal mengubah cara kamu melihat masalah yang paling berat sekalipun. Langkah pertama, dimulai dari cara kita berpikir. Kita sebut ini metode gelas kosong. Setiap kali kamu bertemu hal baru atau tantangan baru, buang jauh-jauh asumsi, saya udah tahu hal itu. Jadilah murid abadi. Saat kita mengosongkan gelas kita, frekuensi hati kita selalu siap dan terbuka untuk menerima ilmu baru yang gak terduga. Tapi gimana kalau di tengah jalan kita merasa sedih, kecewa, atau marah? Jangan dipendam, tapi lakukan debugging emosi. Saat emosi negatif itu datang, ambil kertas atau buka notes di HP. Tuliskan apa penyebabnya secara logis, ketat, seperti baris-baris kode pemrograman. Ketika emosi yang abstrak diubah menjadi data yang konkret, ia akan kehilangan kekuatannya untuk mengendalikanmu. Kamu yang pegang kendali. By the way, kalau di tengah proses memprogram diri ini kamu gagal lagi, it's okay. Jangan meratap selamanya. Gunakan protokol reset 7 hari. Beri dirimu waktu maksimal 1 minggu untuk beristirahat, evaluasi, belajar dasar yang baru, dan tepat pada hari ke-8, luncurkan versi dirimu yang lebih baik. New update, new version. Seringkali yang bikin kita gagal mulai adalah pengen langsung sempurna. Ingat analoginya dalam pemrograman. Jangan kejar kesempurnaan di awal, kejarlah fungsionalitas. Pastikan sistem hidupmu berjalan dulu. Urusan hasilnya bagus atau estetik, itu bisa diperbaiki dan dioptimalkan sambil jalan. Yang penting, melangkah dulu. Sistem yang bagus nggak akan jalan di hardware yang terkontaminasi virus. Makanya, kamu perlu melakukan audit lingkaran frekuensi. Mulai sekarang, secara sadar jauhi bisikan koridor atau lingkungan toksik yang kerjaannya cuma menjatuhkan mentalmu. Dekati dan peluk orang-orang yang frekuensinya membangun, yang mendukung pertumbuhanmu, bukan mereka yang cuma bisa menghakimi. Langkah ke-6 adalah scripting masa depan. Coba tuliskan skenario hidupmu ke dalam 50 adegan penting yang ingin kamu capai. Tulis alurnya dengan jelas. Ketika kamu sudah tahu peta jalannya dan tahu mau dibawa kemana cerita hidupmu, kamu gak akan panik atau tersesat saat menghadapi adegan konflik di tengah jalan. Sambil sibuk ngejar mimpi, tolong jangan lupakan hardware maintenance. Tubuhmu adalah perangkat kerasnya. Ingat pesan hangat tentang kasih sayang dan kesehatan. Keduanya adalah energi utama dan bahan bakar paling murni untuk menjalankan semua program impian yang udah kamu susun. Ini adalah mantra utamanya. Ubah persepsi dunia. Ingat kutipan jangkar kita di awal tadi. Faktanya, dunia fisik di luar sana mungkin tidak berubah secara instan. Tapi caramu memandangnya lah yang mengubah seluruh realitasmu. Masalah bisa jadi beban, atau bisa jadi level baru untuk naik kelas. Pilihan ada di lensa yang kamu pakai. Untuk mengunci semua program baru ini ke dalam bawah sadar, lakukan The Mirror Code. Setiap pagi atau malam, berdirilah di depan cermin. Tatap matamu sendiri, dan mulailah berlatih bicara. Selaraskan apa yang nyata-nyata kau lihat di cermin dengan apa yang selama ini kau latih dan tanamkan di dalam pikiranmu. Yakinkan dirimu bahwa orang di dalam cermin itu siap melangkah. Dan yang terakhir, tambahkan estetika ke dalam caramu menjalani hidup. Meskipun hidup ini kadang terasa sulit, pahit, atau penuh tantangan, selalu luangkan waktu untuk mencari sisi cinematic lighting di dalamnya.
Cari sisi indah, sudut pandang estetis, dan pelajaran berharga yang tersembunyi di balik setiap kejadian pahit yang kamu alami. Menulis ulang jalan hidup itu butuh waktu, tapi prosesnya selalu berharga. Dari 10 solusi tadi, protokol nomor berapa yang menurutmu paling kamu butuhin minggu ini? Tulis di kolom komentar ya. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat dan memberikan frekuensi positif buat hari-harimu, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten pengembangan diri estetis berikutnya. Saya tunggu cerita versi terbaru dari dirimu di video selanjutnya. Stay bright and keep coding your life.